kami dari CGP Angkatan 9 Provinsi DKI Jakarta. Hari ini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik bersama saya Irda Yulianti dari SMP Negeri 274 Jakarta dan rekan saya Sorta Violinca Raja Gugu asal sekolah SD Negeri Cengkareng Barat 20 Petang. Rekan saya Martiati dari SMA Negeri 33 Jakarta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Ibu Irda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana dengan Bu Irda? Alhamdulillah baik juga. Bu Nia, rencananya hari ini akan melakukan kegiatan coaching, betul? Betul sekali. Baik, sebelum Bu Nia melakukan kegiatan coaching, saya nanti akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Nia. Gak apa-apa ya? Silakan Ibu. Terima kasih. Jadi begini Bu Nia, pada saat nanti kegiatan coaching itu antara coach yaitu Bu Nia dan coach tersebut nanti akan saya amati, kemudian saya akan memberi penilaian sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Ya, dan nanti di situ akan terlihat apakah sudah sesuai dengan alur tinta proses coaching tersebut, kemudian apakah ada pertanyaan berbobot yang diberikan kepada coaching, kemudian apakah nanti jawaban dari coaching itu sesuai dengan pertanyaan berbobot tersebut, dan poin pentingnya nih Bu Nia, apakah coaching mampu menemukan jawaban atau solusi dari permasalahan yang dihadapi. Seperti itu Bu Nia, kira-kira dipahami ya? Oke, baik. Kemudian nanti juga saya mengingatkan Ibu Nia, nanti pada saat proses coaching itu harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada pada diri coaching. Nah, seperti itu ya Bu Nia ya. Baik, terima kasih. Kemudian saya ingin menanya beberapa pertanyaan Ibu Nia. Kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Ibu Nia kembangkan pada saat kegiatan coaching nanti? Ya, kompetensi akan saya kembangkan pada saat nanti saya menjadi coach terhadap coach saya. Pertama, saya akan present, saya kehadiran penuh, saya siap mendengarkan apa yang akan dibicarakan oleh coach saya. Yang kedua, mendengarkan aktif, sehingga coach saya akan merasa nyaman jika saya mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Begitu Bu Irda. Baik, jadi ada 3 kompetensi yang akan Bu Nia kembangkan ya. Betul. Yaitu tadi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu ya Bu Nia ya. Baik, lalu kira-kira kompetensi dari kompetensi itu, kompetensi yang ingin lebih spesifik lagi dikembangkan pada kegiatan coaching nanti apa Bu Nia? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat nanti saya coaching, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Baik, ya. Oke. Nah, lalu dari tadi kompetensi spesifik yang Bu Nia sudah akan kembangkan itu, kira-kira nih indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang akan Ibu Nia capai dari kegiatan coaching tersebut seperti apa? Ya, saya berharap saya dapat mengembangkan potensi pada coach saya, di mana nantinya si coach ini bisa menyelesaikan masalah, mendapatkan solusi dari masalah yang dia hadapi. Itu. Oke, jadi Bu Nia itu ingin nanti si coaching mampu menemukan solusi gitu ya dari permasalahannya nanti. Baik, terima kasih sekali ya Bu Nia atas jawabannya ya Bu Nia. Ya. Untuk selanjutnya semoga kegiatan coaching yang akan berlangsung nanti berjalan sukses. Amin.
Dan setelah proses coaching nanti, saya akan sedikit berbincang lagi sama Bunia, nggak apa-apa ya? Silahkan ya, Bu Oke, Nia. sukses selalu deh buat Bunia. Terima Iya, kasih Bunia. makasih. Sukses. Amin. Pagi Ibu Nia. Apa kabar? Alhamdulillah kabar saya baik. Iya, ada apa nih kok saya tadi kayaknya ada yang mau dibicarakan. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya pada Bu Nia. Bu Nia kira-kira bisa bantu saya nggak? Oh, insya Allah sebagai teman juga bisa sih membantu ya Bu Sorta ya. Sebelum kita mulai dengan permasalahan Bu Sorta ini, kira-kira tujuan apa yang akan dicapai Bu Sorta pada saat nanti selesai berbicara dengan saya? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah terhadap masalah yang akan saya bicarakan dengan Ibu Nia. Oke. Masalah apa nih yang akan Bu Sorta ceritakan kepada saya? Ibu ingat tidak, beberapa hari yang lalu kepala sekolah melakukan supervisi di kelas saya. Saya waktu supervisi itu mendapat teguran dari kepala sekolah. Tegurannya apa yang ditegur oleh kepala sekolah kepada Bu Sorta ya? Kepala sekolah menegur saya ketika sedang mengajar saya tidak melakukan literasi sesuai untuk literasi kelas rendah itu. Seperti apa literasi yang diharapkan oleh kepala sekolah terhadap ibu? Kata kepala sekolah, untuk kelas rendah itu literasi dilakukan dengan cara meminta anak membaca satu persatu teks pendek, kemudian setiap anak juga menuliskannya ke dalam buku tulis mereka masing-masing. Keinginan seperti itu. Tapi yang Bu Sorta lakukan selama ini seperti apa? Nah, yang saya lakukan ketika mengajar itu, saya menanyakan teks memakai media PowerPoint. Kemudian saya meminta seluruh anak membaca secara bersama-sama. Oke, pada saat Bu Sorta menggunakan media ini seperti apa medianya? Contoh Medianya itu teks bacaan. teks ya. Jadi dibagikan per Saya tayangkan di layar. tayangkan di layar dengan PowerPoint tadi ya. Iya. Apalagi selain ini yang Bu Sorta lakukan ke siswa? Sebenarnya khusus untuk kalau literasi secara khusus itu saya lakukan itu setiap hari Selasa. Saya membacakan dongeng, kemudian saya meminta anak-anak menyimak bacaan saya, kemudian saya membaca beberapa kata, anak-anak mengikuti begitu. Oke. Dengan teks tadi melalui PowerPoint, kemudian Bu Sorta mendongeng, kemudian anak-anak menyimak. Merasa itu terjadi, anak-anak seperti apa kegiatannya? Mendengarkan saja atau seperti apa? Anak-anak sih sebenarnya mendengarkan, sebagian mengikuti membaca yang sudah bisa membaca Bu, begitu. Iya, untuk kegiatan ini setiap Selasa seluruh kegiatan atau bergantian, Selasa ini dongeng, Selasa depan menggunakan PowerPoint tanpa baca bersama, atau seperti apa coba Bu Sorta jelaskan dulu ke saya. Kalau setiap hari Selasa itu saya kegiatannya literasi ya, membaca bersama itu dengan menggunakan buku-buku teks Ibu, buku teks Yang ada di sekolah ya, di kelas itu ya. Tapi yang Oke. membacakan saya. Yang Membacakan membaca saya, kemudian anak-anak menyimak. Anak-anak menyimak, kemudian yang ketika menyimak saya minta anak yang sudah bisa menceritakan kembali yang sama saya bacakan tadi Bu. Atau terkadang juga saya meminta anak yang bisa membaca untuk membaca kembali cerita tersebut. Iya. Tadi Bu Sorta sudah bilang literasi bersama dan melalui buku-buku teks ya. Jadi yang membacakan Bu Sorta ya. Pada saat Bu Sorta membacakan, kurang lebih berapa lama durasi Bu Sorta untuk membaca itu? Oh, biasanya kan untuk kelas rendah ceritanya kan pendek-pendek ya. Durasinya paling lama itu palingan 5 menit. 5 menit, oke, 5 menit ya untuk Bu Sorta baca. Kemudian si siswa, setelah Bu Sorta baca, siswa Saya meminta anak yang bisa menceritakan kembali apa yang saya ceritakan. meminta anak dengan cara memanggil atau gimana? Saya tidak memanggil sih Bu, cuma meminta yang bisa. Yang bisa silakan maju. Kira-kira berapa siswa yang bisa? Sebenarnya sih Bu, paling 2-3 orang dan saya amati orangnya itu saja. Baru 2-3 orang yang bisa membaca ya. Pada saat Bu Sorta membacakan buku teks itu ya. Oke.
berarti dari sisi saya berarti masih banyak yang belum bisa membaca kembali setelah Bu Surta membacakan dong. Iya. Oke. Lalu langkah berikutnya setelah tadi membaca buku tes apa lagi Bu Surta? Kemudian lanjut ke bacaan berikutnya. Kan saya mempraktekkan bagaimana cara membaca, intonasi ya. Nah kemudian saya meminta anak yang bisa membaca cerita yang baru. Saya kasih cerita Berarti yang sudah bisa baca. Tapi ini tidak saya pilih juga. Saya minta siapa yang mau membaca ke depan dan gitu. Otomatis kan yang ke depan itu kan yang Orang yang sama, saya orang yang sama. Di dalam hal seperti ini, berarti masih dari berapa orang siswa Bu Surta satu kelas? Satu kelas saya itu ada 30 orang anak. 30 anak. Berarti ada 30 anak yang terindikasi yang bisa membaca baru kurang lebih di awal kelas sih, di awal masuk di kelas 2 itu kan saya lakukan tes baca ya. Itu masih ada 10 orang yang belum bisa membaca. Tapi belakangan ini saya belum tes lagi Bu. Saya belum tahu lagi perkembangan mereka bagaimana. Oke. Ya, dari yang 10 orang ini berarti sudah ada peningkatan dong. Dari tadi kan 2-3 orang kurang lebih, berarti ada 10 dan nambahnya sedikit banyak ya dari yang Surta lakukan. Kenapa begitu? 10 orang tidak bisa baca. Oh, tidak bisa baca. Tidak bisa baca 10 orang. Ya. Dari 10 orang yang tidak bisa baca ini, kira-kira Bu Surta tahu nggak kendala dia itu apa? Mungkin itu ya Bu ya. Makanya kepala sekolah meminta saya melakukan literasi yang berbeda ya, karena saya setelah saya melakukan tes di awal masuk itu saya tidak tahu lagi perkembangan mereka sekarang, karena saya kan melakukan literasinya secara serentak. Serentak ya. Berarti menurut Bu Surta itu efektif nggak buat anak-anak? Menurut saya sih tidak efektif Bu. Oke, menurut Surta itu kalau serentak tidak efektif. Karena tujuan Bu Surta apa awalnya? Tujuan saya agar semua anak itu bisa membaca. Oke, berarti kalau misalnya tujuan awalnya anak bisa membaca dan apa yang bisa lakukan kurang efektif, berarti kira-kira apa nih agak efektif dan anak-anak nanti akhirnya bisa membaca? Ya, mungkin seperti saran kepala sekolah ya yang pertama saya lakukan. Sarannya mau diikutin ya. Saya mengikuti saran dari kepala sekolah, yaitu melakukan literasi yang berbeda untuk kelas rendah. Oke, pada saat kepala sekolah menegur ibu ya, apa yang ibu rasakan? Waktu itu saya sedikit merasa kaget, merasa belum mampu apa seperti itu, karena kebetulan itu saya baru mengajar di SD itu baru tahun kedua, jadi saya belum benar-benar memahami bagaimana menangani anak sekolah dasar terutama di kelas rendah Ibu. Oke, kalau Bu Surta baru ini ya, berarti kompetensi apa yang Bu Surta mau kembangkan untuk bisa meningkatkan mengajar ibu pada saat kelas rendah yang seperti yang Bu Surta sedang lakukan? Ya tujuannya sih kan utamanya masalah saya tadi kan untuk meningkatkan kemampuan membaca anak-anak. Berarti yang pertama saya tingkatkan itu seperti yang saran kepala sekolah mungkinnya yang dilihat yang kurang dari saya itu, terutama anak sekolah dasar tingkat rendah itu kan capaian pembelajaran mereka itu bisa membaca dan bisa menulis. Saya akan yang pertama literasinya saya lakukan setiap hari. Oke, setiap hari ya. Awalnya kan setiap hari Selasa, sekarang Bu Surta mau lakukan setiap hari. Setiap hari, dan tapi melakukannya tidak dengan saya mendongeng, tapi saya akan menayangkan tes pendek dan akan mungkin setiap hari saya minta, kan ada 30 anak, mungkin Senin 5 anak, Selasa 5 anak yang berbeda, Rabu 5 anak yang berbeda, sampai setiap minggu itu semua anak bisa saya lihat perkembangan baca dan menulis mereka seperti itu. Oke, berarti langkah awal Bu Surta untuk bisa memperbaiki ini adalah pertama yang awalnya hanya di hari Selasa, Bu Surta ingin setiap hari melakukan literasi dengan cara teks pendek ya, karena yang kemarin mendongeng hanya baru sebagian anak yang bisa memahami dongeng ya, karena baru bisa memahami dan mencetakkan kembalinya agak sulit mungkin untuk anak-anak yang kurang membaca. Nah, dengan menggunakan teks pendek dan per harinya Bu Surta mau ambil 5 anak untuk
dipantau nih Iya. gitu kan. Setiap hari ya 5 anak 5 sampai total 30 anak untuk bisa Bu Sorta lakukan membaca dengan teks pendek. Nah, langkah apa lagi selain ini yang Bu Sorta lakukan? Iya, saya coba mencantumkan kan ada anak-anak yang belum bisa membaca ya. Sama sekali. Iya, dengan teks pendek kan belum tentu bisa ya Bu ya. Betul. Nanti saya akan mengganti biar mereka tetap melakukan literasi dengan membuat gambar-gambar saja Bu. Membuat gambar dan mereka saya minta menceritakan gambar itu. Mereka seolah-olah istilahnya tidak membaca teks tapi bercerita dari gambar. Mungkin dengan bercerita dari gambar, harapan saya mereka menjadi tertarik untuk buku gitu, tertarik untuk lebih mengetahui untuk membaca. Dan untuk anak-anak yang belum bisa membaca, kita mau pancing dulu ceritanya. Nanti pakai gambar, kemudian di gambar itu menceritakan dengan gambar sudah ada. Artinya berarti saya nanti akhirnya bisa mau ikut belajar membaca dengan gambar yang sudah dikasih sendiri gitu ya. Betul. Keren banget ide dia Bu Sorta. Berarti dari targetnya nih akan Bu Sorta akan capai apa? Target saya dari Secara keseluruhan ya. kan di tes awal mereka waktu baru peralihan dari kelas 1 ke kelas 2 awal masuk masih ada 10 yang bisa baca. Target saya di kelas 2 ini kan mereka fase A. Iya. Kalau nanti ke naik kelas 3 kan mereka fase B ya. Ketika mereka beralih ke fase, harapan saya mereka semua sudah bisa membaca dan menulis dengan baik begitu. Di rencana-rencana Bu Sorta tadi setiap hari melakukan literasi dengan membaca teks pendek, insya Allah nanti harapannya anak bisa membaca, dan plus anak yang belum ada minat membaca Bu Sorta memberikan gambar dan mereka bercerita. Dan target Bu Sorta insya Allah bisa Bu Sorta lakukan ya. Di sini dengan target tersebut saya akan Ibu ajak untuk melakukan aksi dengan target yang Ibu Sorta inginkan. Untuk memaksimalkan target Iya, saya itu betul. yang pertama itu saya bekerja sama dengan wali murid. Orang tua ya. Terutama orang tua, di mana ketika saya membimbing anak di sekolah, tahap perkembangannya saya laporkan ke orang tua dan saya meminta orang tua membantu si anak juga di rumah. Kemudian untuk anak-anak yang bisa baca kan mereka perlu, kadang kalau hanya ditayangkan digambarkan mereka anak mencintai buku dulu. Jadi saya meminta sekolah menyediakan buku-buku yang menarik, bergambar, terutama untuk anak-anak yang belum bisa baca. Jadi tulisannya hanya bacaan pendek saja gitu. Jadi gambar-gambar menarik ya, itu kan buku-bukunya bisa disediakan oleh sekolah gitu. Kemudian satu lagi Bu, mungkin untuk anak yang bisa baca kan waktu pembelajaran di kelas mungkin tidak terpegang. Selain dibantu dengan orang tua di rumah, saya juga berencana setelah sepulang sekolah saya membuat jadwal anak untuk belajar privat dengan saya, belajar membaca dengan ibu ya langsung seperti itu. Oke, berarti untuk mencapai target Bu Sorta agar anak bisa membaca, tadi Bu Sorta bekerja sama dengan wali murid ya, agar nanti di rumah pun dia yang membaca oleh orang tuanya, itu pertama. Kemudian kedua, sekolah ya, dari sekolah menyediakan buku-buku cerita yang menarik, yang full gambar ya. Jadi anak-anak tertarik dengan gambar itu, jadi anak pengen baca gitu ya. Betul. Yang terakhir tadi Bu Sorta menyediakan waktu khusus ya, luar biasa nih. Waktu kerja udah panjang, masih nyiapin waktu khusus buat anak-anak tercinta dari sekolah. Iya, demi mereka menjadi anak-anak yang sesuai target ke sekolah dapat membaca dan menulis, itu aja tujuan mereka. Oke. Luar biasa target Bu Sorta dan rencana-rencana aksi. Semoga rencana Bu Sorta ini sesuai dengan target yang Ibu harapkan, sehingga nanti anak-anak kita di anak SD terutama ya, 6 tahun itu bisa membaca. Iya, Gitu ya, karena khawatir ya kalau harus membaca nanti SMP lebih parah ya Bu Sorta ya. Iya. Oke, terima kasih, luar biasa Bu Sorta. Insya Allah saya yakin Bu Sorta bisa menghadapi ini semua. Terima kasih juga Ibu Nia sudah mau mendengarkan cerita saya. Sama-sama Bu Sorta. Saya pamit ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum Bu Nia. Ibu Linda. Ya Allah, subhanallah. Sudah selesai ya tadi prosesnya Bu Nia ya? Alhamdulillah. Saya kegiatan coaching tadi berjalan dengan lancar atau seperti apa? Alhamdulillah Linda hari ini kelas coaching
sehat dan baik-baik saja. Alhamdulillah. Baik Bu Nia, terkait dengan proses coaching yang tadi Bu Nia sudah lakukan, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu Nia. Berkenan ya Bu Nia ya. Oke, yang ingin saya tanyakan adalah pada saat proses coaching tadi terkait dengan indikator pencapaian atau tujuan pengembangan yang ingin Ibu Nia harapkan itu bagaimana? Oke, ini beda dari saya sudah sama proses coaching itu. Pertama, saya sudah ngomong sedang mengerti, kemudian gimana dia akhirnya bisa menanyakan tujuan selanjutnya untuk melakukan identifikasi permasalahan. Lalu saya pada notis saya menawarkan aksinya. Kemudian saya juga berhasil mengenali potensi yang ada pada diri coaching. Tersebut sehingga coaching saya bisa menemukan solusi terhadap permasalahan sendiri. Waduh, luar biasa sekali ya Bu Nia, sangat luar biasa. Berarti tadi Bu Nia pada saat proses coaching tersebut sudah melakukan sesuai alur kita ya? Sudah kita. Ya baik, jadi tadi saya juga sempat mengamati di situ sudah ada tujuan, kemudian terdapat juga identifikasi permasalahan ya. Terus ada juga rencana aksi serta tanggung jawab dari kunci dalam menemukan solusi ya dari permasalahan beliau. Ya, baik. Selanjutnya tadi setelah saya amati juga pada saat proses coaching dunia dengan coaching itu saya melihat dunia sangat fokus nih. Itu menandakan dunia ini present atau kehadiran penuh selama proses coaching tersebut. Selanjutnya saya juga melihat dunia itu mendengarkan aktif sekali tuh. Walaupun coachingnya banyak sekali berbicara ya, curhat gitu ya, dunia itu aktif gitu ya, mendengarkan aktif. Dan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dunia itu kepada coach itu juga termasuk pertanyaan-pertanyaan berbobot dunia. Sudah sangat baik tadi. Ya, terima kasih. Itu dari pemantauan saya ya Bu Nia ya. Oke, selanjutnya saya berharap untuk kegiatan coaching selanjutnya Bu Nia lebih bisa ahli atau expert dalam menerapkan proses-proses coaching dengan baik. Itu ya Bu Nia ya. Baik, Bu Yuda. Selanjutnya kira-kira nih kompetensi apa yang ingin Ibu Nia kembangkan selanjutnya? Kompetensi yang saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami persoalan alur lintas lebih dalam lagi. Oh, jadi terkait alur kita yang tadi ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi sama tanggung jawab coaching ya. Oke, baik. Luar biasa sekali deh pokoknya ya. Saya berharap juga Bu Nia akan semakin expert ya dalam mendalami alur kita. Padahal sebenarnya sudah expert ya. Ingin mendalami lagi. lebih baik lagi ya. Mudah-mudahan nanti ketika ada coaching selanjutnya kita bisa bercengkrama kembali, berbincang-bincang kembali ya Bu Nia ya. Karena ini terkait dengan waktu di dunia ya. Saya lihat juga tadi prosesnya berjalan dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Nia atas kerjasamanya dalam kegiatan